Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Dipanggil untuk memberitakan Injil. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa kita semua yang telah ditebus Yesus Kristus harus memberitakan Injil. Allah telah mengetahui siapa yang akan Ia panggil sebagai hamba-hambanya sebelum Ia menciptakan manusia. Ini berarti bahwa sebelum manusia mengenal dirinya sendiri, Allah lebih dahulu mengenal kita. Sebelum orang tua kita mengenal kita dan kita mengenal orang tua kita. Itulah sebabnya kedudukan manusia di bumi bukanlah secara kebetulan, melainkan dalam pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kemuliaan manusia adalah jika ia hidup sesuai dengan tujuan Allah yang menciptakannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika manusia menyimpang dari tujuan penciptaan Allah, maka perjalanan hidupnya pun akan penuh dengan kesulitan. Jika kita bertanya, lalu apa tujuan Allah menciptakan kita manusia? Ayat ini menjawab dengan jelas, supaya aku menguduskan engkau. Ini berarti Allah menciptakan manusia untuk menjadi kudus, seperti Allah yang kudus, yang menjelaskan kehidupan yang berbeda atau terpisah dari dunia ini. Jadi kudus berarti tidak sama dengan dunia. Dan tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah untuk menjadi nabi-nabinya bagi semua orang atau semua bangsa. Kita bukanlah orang-orang yang memilih Yesus untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Yesuslah yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Diikuti oleh sebuah amanat, yaitu amanat kudus, untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu akan tetap ada. Yohanes 15 ayat 16. Memberitakan Injil kepada semua orang dan semua bangsa. Kekristenan selalu memisahkan kita. Tetapi itu bukanlah kesombongan, melainkan sebuah karya pelayanan dalam kerendahan hati dan kasih bagi semua orang. Semoga Tuhan kita menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan berikan kami napas kehidupan sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu
menjadi dasar dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan telah memilih kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil keselamatan. Kuatkan kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Pada hari ini kami berdoa buat seluruh keluarga jemaat-Mu, khususnya yang bergumul. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Berikan pada mereka berkat-Mu yang melimpah, agar mereka yakin bahwa segala berkat-berkat yang Tuhan berikan harus kami pakai sesuai dengan kehendak. Dan begitu juga Tuhan dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan Tuhanlah selalu menyertai dan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Shalom. Horas.